Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Wa qala aidan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian, sehingga atas limpahan karunia nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah masih memperkenankan kita dalam sehat, dalam afiat, dalam taat di hari yang ke-9 ini. Harapan kita, doa kita yang terus kita panjatkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah terus mengistiqamahkan kita dalam kebaikan. Allah terus menjaga sehat kita. Allah terus memberikan kesempatan kita untuk taat kepada perintah-perintahnya. Tidak hanya saat ini saja, tapi sampai dengan nanti menjelang hadirnya akhir hayat di tengah-tengah kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam tersanjung atas baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Ada satu media, satu momen yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan momentum itu adalah untuk hambanya, untuk orang-orang yang beriman, ya. Dan ini Allah sendiri yang memerintahkan. Apabila kita sedang menghadapi satu permasalahan hidup, masalah apapun itu, maka salah satu media kita untuk memohon pertolongan kepada Allah tidak lain jalannya dua. Kalau persoalan itu begitu menghimpit kehidupan kita, maka tidak ada satu sikap yang harus kita tunjukkan di hadapan Allah kecuali dengan sabar. Tapi sabar tidak bisa kemudian spontanitas kita muncul dalam diri, dalam hati. Ya. Kehilangan harta pasti nyesek dada. Kehilangan nyawa orang-orang yang kita cinta pasti begitu teramat terpukul rasanya. Oleh karenanya satu sikap spontanitas sabar ini patut dilatih. Tidak bisa spontanitas kemudian muncul di dalam diri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan media aktivitas ibadahnya. Berupa apa? Berupa sholat. Ya, makanya di dalam Al-Quran kata Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis sabri was sholah. Ya. Mintalah kalian pertolongan
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu, mintalah kalian pertolongan bis sabri, dengan cara sabar, wassalah, dan juga dengan sholat." Nah, ini berarti tidak lain, orang-orang yang sabar itu mampu, ya, digali, dilatih kesabarannya melalui media, yaitu sholat. Nah, maka pada kesempatan siang hari ini Abi akan menyampaikan satu kajian khusus bab tentang sholat. Sholat apa saja di luar daripada sholat wajib yang sunnah untuk kita kerjakan. Jadi judulnya adalah sholat-sholat sunnah, as-sholawatil masnunah, atau sholat-sholat yang sunahkan. Sholat-sholat yang disunnahkan ini terbagi menjadi 4. Ada sholat sunnah yang memiliki waktu khusus, berarti terkait dengan waktu. Sholat ini nih mau nggak mau kita mengerjakannya ini harus di waktunya. Kalau tidak di waktunya, maka tentu sholat sunnahnya ini nggak sah. Yang kedua, nanti satu ya bagiannya apa-apa saja sholat sunnahnya nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, sholat sunnah yang berhubungan dengan sebab. Ya. Sholat sunnah yang berhubungan dengan sebab. Jadi oleh karena adanya sebab, ya, oleh karena ada peristiwa, oleh karena ada momen-momen tertentu, maka sholat tersebut barulah disunahkan untuk dikerjakan. Nah, kalau yang dengan sebab ini dia tidak terikat dengan waktu. Meski waktunya malam, tapi sebabnya datang, kerjakan. Itu sholat. Nah, itu nanti ada. Sholatnya apa saja nanti Abi jelasin. Berikutnya yang ketiga, ya, ada sholat yang tidak terkait sebab dan tidak terkait dengan waktu. Ini sholat ini boleh kapan saja dilakukan, mau ada sebabnya, waktunya kapan saja, ya, ini sunnah dikerjakan, ya, atau boleh dikerjakan, ya. Nah, yang terakhir ini sebenarnya tidak masuk, tapi biar kita ngerti, yaitu sholat yang haram dilakukan di waktu-waktu tertentu. Ya, jadi sholat apapun kecuali sholat wajib yang belum dikerjakan, ya. Sholat sunnah yang tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu tertentu. Sholat sunnah yang haram dikerjakan di waktu-waktu tertentu. Jadi ada 4 pembagiannya. Baik. Yang pertama yaitu sholat sunnah yang terkait dengan waktu. Apa saja? Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Garis miring qobliyah ba'diyah. Garis miring qobliyah ba'diyah. Apa sih sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi waktu-waktu sholat fardu. Sholat sunnah rawatib itu yaitu sholat sunnah yang mengiringi waktu-waktu sholat fardu. Baik sebelum
disebut qobliyah, maupun sesudah sholat fardu disebutnya ba'diyah. Ya. Jadi sholat sunnah rawatib itu yaitu adalah sholat sunnah yang mengiringi waktu sholat. Baik sebelum disebutnya qobliyah maupun juga sesudah disebutnya ba'diyah. Kapan saja? Yang pertama, empat rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Kalau sebelum namanya qobliyah zuhur, kalau setelah namanya ba'diyah zuhur. Kok cuma 2 rakaat kita mengerjakannya 4 rakaat? Ini adalah batas maksimum. Bagaimana kalau kita mengerjakannya 2 rakaat? Boleh. Minimal 2 rakaat, paling banyak 4 rakaat. Kalau 4, 2 salam apa 1 salam? Ya, boleh dikerjakan 2 salam, 2 salam. Boleh juga dikerjakan 1 salam. Jadi 4 rakaat sekaligus. Ya, tapi afdolnya 2-2. 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Baik, berikutnya. Dulu, maaf. Berarti yang pengerjaannya 4 rakaat yang sholat sunnah itu hanya boleh taraweh ya. Selain sholat sunnah lainnya, afdolnya 2-2. Sabar, nanti dijelasin. Ya, nanti kan ada pembahasan tarawih juga seperti apa. Nah ya, satu-satu dulu. Berikutnya, 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum asar. Ingat kalau sebelum tuh namanya apa? Qobliyah. Setelah ba'diyah. Jadi istilahnya kita sederhanakan dengan bahasa kita. Tapi nanti niatnya ya boleh sih niat pakai bahasa kita juga. Ya Allah, saya niat sholat sunnah sebelum zuhur karena engkau, Allahu Akbar, di hati kita ngomong, boleh. Ya, kalau pakai bahasa Arab juga boleh. Usolli sunnata ba'diyat, usolli sunnata qabliyat zuhri raka'ataini mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala, boleh. Ya, nanti niatnya dijelasin sama Abi. Berikutnya 2 rakaat sebelum maghrib. Ini menurut kebanyakan jumhur ulama Syafi'i. Sebagian kecil ulama Syafi'i mentiadakan sebelum maghrib. Ya. Apalagi Hanafi dan Hambali tidak ada sebelum maghrib. Tapi kalau jumhur Syafi'i itu boleh kita mengerjakan 2 rakaat sebelum maghrib. Ya. Tapi sekali lagi kebanyakannya dari masing-masing mazhab yang lain itu tidak mengerjakan sebelum maghrib. Nah, yang masyhur adalah setelah maghrib 2 rakaat. Ba'diyah maghrib. Jadi kalau nanti kalian mendengar ada penjelasan sebelum maghrib nggak ada, ya itu menurut kebanyakan. Tapi kalau menurut sebagian ulama ada juga yang perbolehkan sebelum maghrib. Ya. Tapi kalau setelah maghrib hampir semuanya sepakat ada sholat sunnah setelah maghrib. Ba'diyah maghrib berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Bi, kalau saya pengen sholat lagi, gimana kalau sholatnya nambah lagi? Waalaikumsalam. Kalau pengen nambah lagi, maka bukan ba'diyah, silahkan sholat sunnah yang lain. Oh, ayo masuk yuk. Ya, masuk. Udah sholat belum? Sholat dulu di sana, sholat. Ya. Baik. Berikutnya 2 rakaat
sebelum Isya. 2 rakaat sebelum Isya. 2 rakaat sebelum Isya. Tapi saya di sebelah kiri nggak disuruh diajarin sebelum asar itu 2. Hah? Di sebelum asar nggak diajarin 2 itu gimana? Nggak ada sholat sebelum asarnya? Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Iya. Ya nggak apa-apa, namanya ini sholat sunnah ya. Tapi kalau di kitab fikih ada sebelum asar itu ada qobliyahnya. Ya. Tapi kalau setelahnya emang nggak ada asar. Ya. Tadi emang kita udah bahas asar. Sudah ya. Ba'diyahnya nggak ada kan? Iya, ba'diyahnya nggak ada. Tapi kalau qobliyah ada. Sebelum asarnya ada, nak. Ya. Ya kalaupun pamannya tidak mengerjakan itu nggak apa-apa juga. Artinya kan ini sholatnya sholat sunnah. Yang salah itu kalau habis asar mengerjakan sholat sunnah, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau sebelumnya ada. Lanjut. Sampai mana tadi? Maghrib, Isya. Ya, 2 rakaat sebelum Isya, 2 rakaat setelah Isya. Dua rakaat sebelum Isya, 2 rakaat setelah Isya. 2 rakaat berikutnya subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Setelahnya tidak ada. 2 rakaat sebelum subuh, setelahnya tidak ada. Jadi gampangnya biar kita gampang ngapal, ya. Semua sholat ada qobliyahnya kecuali ba'diyahnya. Yang tidak ada itu subuh dan asar. Qobliyah dan ba'diyah semuanya ada. Nih biar gampang ingetnya ya. Kecuali subuh dan asar, nggak ada ba'diyahnya. Ya. Hanya subuh dan asar saja yang tidak ada ba'diyahnya. Gampangnya ingatnya begitu aja. Hanya kalau umpamanya ada yang beda dari ustadz-ustadz atau dimanapun tempat nanti kalian dengar pelajaran sholat-sholat sunnah, itu hanya perbedaan mazhab saja. Kayak tadi yang Abi jelasin. Ya menurut sebagian ulama, ya sebelum maghrib nggak ada. Nah tadi Sauki juga sebelum asar nggak ada, gitu ya. Nggak apa-apa, itu perbedaan saja, gitu ya. Yang jelas ini Abi menyampaikan ini dari pendapat ulama terbanyak. Jadi biar kitanya luas pandangannya, ya. Nah, yang Abi tidak sampaikan ini berarti menurut pandangan banyak ulama juga. Artinya kalau ada orang yang mengerjakan setelah asar dan setelah subuh, berarti boleh jadi ini nih bukan sholat ba'diyah. Kita juga jangan menghakimi atau jangan menganggapnya, oh ini nih salah nih, sesat nih alirannya. Boleh jadi mungkin sholat apa? Ya, mungkin sholat mengqadha, ya. Sholat mengqadha itu sholat menggantikan sholat wajib yang pernah dia tinggalkan. Jadi setelah sholat asar dia sholat asar lagi, gitu. Jadi kita tetap husnuzon. Nah, sesuai ilmunya seperti itu. Gitu ya. Niatnya bagaimana? Nih, niatnya ya, niatnya boleh pakai bahasa Indonesia saja. Kalau qobliyah berarti sholat qobliyah, sebutin qobliyah apanya. Kalau ba'diyah ya ba'diyah berarti setelah, gitu ya. Sholatnya sholat ba'diyah apa, sebutin. Kayak contoh zuhur, qobliyah. Ya Allah, saya niat sholat qobliyah zuhur karena engkau. Itu yang cepatnya. Ya Allah, saya niat sholat qobliyah zuhur karena engkau. Di hati kita yang ngomong, itu niat namanya. Bagaimana kalau dilafazkan? Boleh kalau dilafazkan kalau kalian mau menghafalnya. Usolli sunnata qabliyata dhuhri rak'ataini mustaqbilal kiblati ada andillahi ta'ala. Enggak ada makmumannya, enggak ada imamannya karena kita sendirian. Ya. Usolli sunnata qabliyata dhuhri rak'ataini mustaqbilal kiblati ada andillahi ta'ala. Ba'diyah pun juga demikian. Usolli sunnata ba'diyata dhuhri, ya, rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya. Jadi begitu.
itu namanya sholat sunnah rawatib. Sholat yang mengiringi sholat fardu. Berarti sholatnya pun juga tadi tuh ya syaratnya harus masuk waktu sholat contoh nih, mentang-mentang sebelum zuhur, mentang-mentang kita mau sholat qobliyah asar, jam berapa? Jam 2 kita ngerjainnya, boleh nggak? Enggak. Tapi kan sebelum, sama aja. Kan belum masuk waktu Nah, syaratnya harus masuk waktu sholat. Begitupun juga ba'diyah. Ba'diyah sholat atau sholat ba'diyah dikerjakan setelah kita menunaikan sholat wajibnya. Baru ba'diyahnya dikerjakan. Jangan ini mah, kamu sholatnya banyak banget, saya sekalian sama ba'diyahnya. Ya nggak boleh. Sholat fardunya dikerjakan, baru ba'diyahnya. Paham ya? Harus zikir dulu nggak, Bi? Nggak harus. Yang penting mah tadi itu harus sholat dulu untuk ba'diyah ya. Kalau qobliyah masuk waktu dulu. Masuk waktu itu maksudnya apa, Bi? Ya masuk waktu sholat. Patokannya bukan azan. Ya, bukan azan. Kalau ngikutin azan, ntar yang ada kalau marbotnya lupa azannya kelamaan atau ketiduran, kita yang nggak sholat ini zuhur belum. Makanya kita harus punya waktu sendiri. Ya, kayak jadwal sholat ya. Di handphone biasanya ada ya. Ini udah masuk waktu zuhur belum gitu. Kalau udah masuk waktu zuhur, boleh kita langsung salat sunnah qabliyah zuhur ya, atau salat-salat yang lainnya juga gitu ya. Artinya nggak menunggu azan. Tapi kalau memang satu masjid itu gitu ya, kita mau jamaah ya. Kemudian kita datang sebelum waktu sholat ke masjid nih. Nah, maka ya sekali lagi ya nunggu dulu azan. Azan selesai baru kita menunaikan. Tapi kalau di rumah, oleh karena di rumah ini bukan masjid atau bukan musola, ya udah patokannya yang penting masuk waktu sholat, barulah kita mengerjakan qobliyah. Ya sholat apa gitu ya, qobliyahnya apa. Paham nih? Ngerti? Bi, Ya sok, tanya dulu. Misalnya kita kan sebelum ini datangnya waktu sholat ke masjid datang, terus masuk waktu sholat juga masuk waktu azan, itu pentingkan azan dulu apa sholat? Tadi azan dulu. Azan dulu. Nah, kalau kita nih datang kemudian pentingin sholat dulu, tergantung sholatnya mau sholat apa gitu ya. Tapi sholat apapun, apalagi itu sholat sunnah, kalau kita lagi mendengar azan, jangan dulu sholat. Ya, jangan dulu sholat. Umpamanya nih, kita lagi baru datang gitu ya, baru datang di masjid nih. Umpamanya ini di masjid ya, kasusnya di masjid. Kemudian kita dengar azan. Sebaiknya dengerin dulu azan. Kalau di rumah bagaimana? Kalau di rumah, kalau memang kita baru pertama kali ngedengerin azan, afdolnya dengerin dulu sampai selesai. Ya. Tapi bukan semua musola, masjid, azannya kita dengerin, nggak selesai-selesai. Baitul Hidayah dengerin, ntar azan lagi di Al Hidayah. Nggak kelar-kelar. Satu aja kalau di rumah. Ya. Kalau di masjid ya tentu satu juga sama. Di masjid umpamanya nih, kita datang, pas azan. Sunnahnya jangan dulu duduk, berdiri dulu. Ya, berdiri, tungguin azan selesai, baru kita kalau mau sholat sunnah ya berarti sholat sunnah. Jangan dulu duduk dulu sunnahnya. Sholat dulu, baru kemudian duduk. Ya, paham ya? Paham? Ada lagi yang nanya nih, qobliyah ba'diyah. Yang perempuan juga sama sunnah, sekalipun nggak sholatnya di masjid dan musola, tetap ada qobliyah ba'diyah. Tadi itu paling minimal 2, maksimal 4. Ya, dengan ketentuan tadi itu. Ya, kalau qobliyah subuh, qobliyah maghrib, ya, qobliyah subuh, qobliyah maghrib itu 2 maksimumnya. Artinya menurut hadisnya 2. Ya, 2. Kalau qobliyah dan ba'diyah sholat selain daripada maghrib dan selain daripada subuh, itu boleh lebih daripada 2, maksimalnya 4. Ya. Mengerjakannya bagaimana? 2-2 apa 4-4? Prinsipnya sekali lagi boleh kita kerjakan dengan 2 salam atau 4 rakaat salam. Ya. Artinya tadi tuh
nggak ada larangan. Mau sholat apa aja, sholat sunnah nih. Ini pakemnya dulu, artinya biar kita merasa tenang, ya. Sholat apapun, nah, menjawab pertanyaan tadi, sholat apapun, sholat sunnah, mau sholat sunnah nanti yang akan dibahas ini ya, mau sholat sunnah rawatib, mau sholat sunnah yang lain, itu prinsipnya paling sedikit, kecuali witir, paling sedikit 2 rakaat sekali mendirikan ya, paling banyak 4 rakaat. Ulangi ya, sekali kita ngerjain ya, sekali ngerjain, kecuali witir ya, kecuali witir. Sholat sunnah apapun kecuali witir, kita mengerjakannya itu sekali bangun itu minimal 2 rakaat, maksimal 4 rakaat ya. Ini prinsipnya nih ya. Kayak contoh begini ya, iya, duha bagaimana? Boleh nggak 2 salam 4 salam? Boleh. 4 salam boleh, 4 salam boleh ya. 2 salam boleh ya. Jadi itu rumusnya. Jadi sholat sunnah apapun boleh dikerjakan minimal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maksimal 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Sholat sunnah ya, sholat sunnah apapun kecuali witir. Witir paling sedikit berapa? 1. Ya, witir ganjil. Paling sedikit 1, paling banyak berapa rakaat? Paling banyak ya boleh ya, paling banyak 11 yang masyhur ya, tapi boleh katanya tak terhingga pun juga nggak apa-apa ya, nggak ada batasan. Paham ya? Nanti witir kita jelaskan lagi di bab khusus. Ini kita bicara prinsipnya, jadi biar nanti nggak bingung. Termasuk taraweh. Taraweh kenapa ada yang 2-2, ada yang 4 salam gitu ya, ada yang 2-2, bahkan jumlahnya pun juga berbeda. Semuanya masing-masing punya pendapat, punya hadis dan ada landasan hadisnya. Meskipun yang afdol, yang masyhur nih, yang afdol, yang masyhur didukung oleh tidak kurang dari periwayat hadis 4 yang sahih, itu dikerjakan dengan 2 salam. Ya, tarawih tuh afdolnya 2 salam ya. Yang 4 salam itu riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu pun juga sahih. Ya, tinggal kita pilih aja yang mana. Ya, termasuk juga jumlahnya. Ada yang jumlahnya 8 rakaat maksimal. Ya, tarawih nih ya, tarawih ya. Kemudian ada yang sampai jumlahnya 20 rakaat. Ya, tarawih, kita lagi bicaranya tarawih. Kenapa 23? 3-nya witir. Kenapa 13? Sebab 3-nya witir gitu ya. 8 tarawih, 3 witir. Paham ya? Gitu. Lanjut dulu, masih yang terkait dengan waktu. Yang kedua adalah tarawih. Nah, nyambung aja deh. Yang kedua tarawih. Salat sunnah tarawih. Salat sunnah tarawih ini adalah salat sunnah yang memiliki waktu khusus. Kapan? Saat Ramadan. Ya, terutama Ramadan dulu, sebab tidak selalu setelah Isya boleh tarawih. Tarawih ini hanya khusus di waktu atau di bulan khusus, yaitu adalah bulan Ramadan. Kemudian waktunya pun juga khusus. Kapan? Setelah Isya. Kalau setelah jangan habis lagi. Setelah habis Isya, dua-duanya sama gitu. Setelah Isya. Ya, setelah Isya. Berarti boleh ngerjainnya itu malam, boleh. Ya, enggak langsung gitu setelah Isya kita tarawih. Ya, boleh. Jam berapa? Jam 3 boleh. Yang penting mas sebelum fajar, sebelum subuh. Boleh dikerjain jam 2, jam 3, jam setengah 4, boleh tarawih. Ya. Terus salat sunnah tarawih ini termasuk salat sunnah yang disunnahkan dilakukannya dengan cara berjamaah. Ingat kata-katanya, disunnahkan dengan cara berjamaah.
Oh berarti Bi boleh tarawih itu sendiri? Boleh. Ya, khususnya yang perempuan, ya, oleh karena mungkin ya tidak pernah ke masjid, atau mungkin ya masjidnya jauh, atau mungkin dia punya keyakinan bahwa perempuan itu sholatnya itu harus di rumah, maka sekali lagi tarawih tetap sunnah dikerjakan meskipun dengan cara sendiri-sendiri. Paham ya? Jadi waktunya setelah Isya, sebelum subuh atau sebelum imsak. Ya, imsak ya subuh sama aja. Ya. Kemudian yang ketiga, salat sunat tarawih jumlahnya paling maksimal menurut hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih ini artinya landasannya berarti landasan hadis. Berapa rakaat tarawih? Maksimum 8 rakaat. Ini hadis sahihnya. Kenapa ada yang 20? Ya, maksimal. Ya, paling banyak menurut hadis sahih nih. Ada lagi, ya, kenapa kok ada di kampung-kampung itu yang 20 rakaat? Itu juga pendapatnya dari ya istishab, bukan hadis ini. Istishab itu apa? Istishab itu adalah amaliyah sahabat. Siapa yang melakukan sholat tarawih lebih dari 4 rakaat? Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi di Sayyidina Umar bin Khattab ini ya lebih memperbanyak jumlah bilangan rakaat tarawih menjadi 20 rakaat. Dan di zaman Umar bin Khattab juga barulah kemudian sholat sunnah tarawih ini ya masyhur dikerjakan di masjid-masjid dan di musola-musola dengan cara berjamaah. Padahal aslinya Rasulullah mengerjakannya itu gak berjamaah. Di rumah ya. Di masjid sekali, ya hanya sekali saja di masjid. Hanya sekali saja. Barulah kemudian melihat Sayyidina Abu Bakar itu melihat Rasulullah kok sholat gitu ya. Barulah kemudian ngikutin, tapi nggak berjamaah sama sholat sama Rasul. Baru kemudian ngelihat lagi di rumah. Di rumah ternyata Rasulullah juga mengerjakan tarawih, gitu ya. Nanya kemudian Sayyidina Umar, ya Rasul, engkau mengerjakan sholat sunnah apa? Sholat sunnah tarawih. Kenapa katanya engkau tidak mengajak kita dan kemudian berjamaah bareng di masjid atau musola gitu ya? Aku takut engkau menyangka ini sholat wajib sehingga aku memberatkan umatku ya. Nah, maka aslinya Rasulullah itu mengerjakan tarawih itu sendiri ya. Tapi tetap sekalipun Rasulullah ini memberikan contohnya sendiri, tetap tarawih dihukumi sunnah berjamaah. Tapi kalau mau mengerjakan sendiri sekali lagi juga nggak apa-apa ya. Makanya kita sekarang sedang lockdown ini kemudian sholatnya di rumah. Ya memang inilah aslinya sholat tarawih sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi kita nggak usah merasa nggak afdol gitu ya puasa sekarang karena tarawihnya di rumah. Lah memang Rasulullah juga dulu ngerjainnya di rumah. Lebih banyak di rumah. Di masjid hanya sekali doang. Ya, paham ya? Ini riwayatnya atau sejarahnya tarawih. Kemudian tarawih dilakukan karena namanya tarawih. Asal katanya rawaha yurawwihu tarwihan tarawihan ya rawaha yurawwihu tarwihan tarwihatan tarwahan tirwahan murawwahan fahuwa murawwihun wa dzaka murawwahun rawwih la turawwih murawwahun tarawih masdarnya. Apa artinya? Artinya itu adalah ya rehat-rehatan, santai-santaian. Ya, istilahnya itu adalah tidak terburu-buru sholatnya. Sholat yang banyak istirahatnya itulah tarawih. Tapi di kita sebaliknya. Sholat yang ngebut-ngebutan, yang cepet-cepetan. Ya, padahal aslinya sholat tarawih itu sholat yang santai, yang dikerjakannya tidak terburu-buru. Ya, sesuai dengan namanya. Makanya disunahkan sholat tarawih ya kita nggak terburu-buru. Di Jawa Timur ada ya, yang cuma berapa menit, paling cuma 3 atau 5 menit. Ya.
Nah, itu sekali lagi tidak dianjurkan seperti itu. Kalau bicara sah enggak, ya boleh jadi sah. Ya, sebab apa? Sebab ya memang mungkin yang dibaca yang wajib-wajibnya saja, ya salatnya. Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Yang cepat-cepatnya. Nah, itu tidak dianjurkan. Sekalipun kalau bicara sah enggak begitu, boleh jadi sah. Tapi itu tidak sesuai contoh Rasul. Ya. Ya, tidak bermaksud menilai ulama yang mengerjakannya karena memang beliau juga orang alim ya. Tapi banyak ulama-ulama yang lain yang mengkoreksi ya. Jadi kita yang ikutin ulama-ulama yang masyhur saja, yang kebanyakan saja gitu ya. Apalagi sesuai dengan hadis Rasulullah. Dengan tanpa ya kita tetap takzim sama ulama, juga kita ya tentu tujuan utamanya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sesuai kebanyakan ulama. Itu ya. Berikutnya yang ketiga. Salat sunnah tahajud. Salat sunnah tahajud. Salat sunnah tahajud. Salat sunnah tahajud ini dilakukan di malam hari. Kapan waktunya? Sama seperti tarawih, setelah Isya, sebelum fajar kizib. Kalau tadi fajar sidik, ini fajar kizib. Fajar kizib itu 15 menit sebelum subuh. Kalau fajar sidik subuh, kalau fajar kizib itu ya 15 menit sebelum subuh. Ya. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat, maksimal tak terhingga. Minimal 2 rakaat, maksimal tak terhingga. Ya. Nah, oleh karena sholat tahajud ini adalah sholat sunnah yang memiliki waktu khusus, nggak boleh sholat sunnah tahajud dikerjakan selain di waktunya. Ya. Siang-siang apain sholat tahajud ya nggak boleh karena waktunya khusus di malam hari ya. Boleh tidak sholat tahajud belum tidur? Boleh, tapi afdolnya, nah ini bahasanya afdolnya lagi, sunnahnya dilakukan setelah kita tidur, itu afdolnya. Tapi kalau bicara boleh nggak sholat tahajud itu belum tidur kitanya terus kita sholat tahajud, ya boleh. Kalau bicara boleh boleh. Tapi kalau bicara utama, afdol, kesunahannya, maka afdolnya setelah tidur. Ya, setelah tidur. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nanti kalian jangan sampai ya berantem. Nabi mau menyampaikan juga bagaimana di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan menurut sebagian kecil ulama ya tarawih itulah merupakan tahajud atau qiyamul lail kita ya. Qiyamul lail kita di bulan Ramadan ya tarawih itu katanya. Jadi setelah tarawih kita boleh nggak melakukan sholat tahajud? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Maka kalau jumhur ulama Syafi'i mengatakan tetap diperbolehkan kita mengerjakan tahajud setelah tarawih. Sebab sholat tahajud dan sholat tarawih itu kalau menurut mazhab Syafi'i berbeda nama dan berbeda sholat. Jadi ya niat lagi sholat tahajud. Sholli sunnat tahajudi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Mengerjakannya boleh sama tadi yang Abi sampaikan, boleh 2-2, boleh 4 salam, 4 salam. Boleh juga 2 salam, 2 salam. Ya. Nah, ini nanti jangan tanya lagi, doanya bagaimana, Bi? Bacaannya bagaimana, Bi? Bacaan, doa, zikir saat sholat sama seperti sholat wajib. Jadi nggak usah pusing-pusing. Ya nanti kalau sudah kita belajar kitab khusus, nanti ada memang afdolnya. Sholat tahajud, surat apa saja yang dibaca itu memang ada yang afdolnya.
Tetapi kita biar gampang, jangan sampai ntar kita belum hafal suratnya, akhirnya kemudian saya mah suratnya nggak hafal, nggak usah ngerjain. Nah, itu ya. Jadi yang gampang-gampang dulu kita. Jadi boleh sholat sunnah itu kita mengerjakannya sama seperti sholat wajib, alias kalau umpamanya kita nggak hafal surat-surat panjang, udah surat apa aja setelah Fatihahnya boleh apa aja. Tapi boleh nggak kulhu lagi boleh. Nggak baca surat pun juga boleh. Tapi ya tentu bagusnya baca surat biar pahalanya Tapi enggak juga memang nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya, waladhdallin, Allahu Akbar, boleh. Ya, tapi afdolnya baca minimal surat pendek. Ya, surat pendek. Contohnya apa? Al-Kautsar umpamanya. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Rakaat keduanya begitu lagi. Ya boleh. Berulang kali kita suratnya sama, boleh nggak? Boleh. Orang nggak baca juga nggak apa-apa. Ya apalagi yang sama, boleh. Ya tapi kita jangan ngentengin oleh karena Abi ngomong begini kamu udah kulhu lagi. Apalagi kalian nih yang hafiz Quran, manfaatkan tuh Al-Qur'annya yang kalian hafal itu di saat-saat kalian sholat sunnah. Ya karena kalau sholat wajib kan kita nggak mungkin juga kalau jadi makmum ya ngikutin imam. Jadi jangan jadi makmum, ya kita baca suratnya surat yang kita hafalin. Al-Baqarah, Alif Lam Mim, lama lah. Imamnya udah ruku, kitanya ketinggalan. Kita harus ngikutin Begitu juga jadi Jadi imam, sekalipun kita jadi imam nggak harus ngikutin makmum, tapi kita harus tahu kondisi makmum. Ntar makmumnya demo kayak kemarin. Ya. Makmumnya nih siapa nih? Oh, makmumnya ada yang sakit. Oh, makmumnya ada yang renta. Oh, ada makmumnya anak-anak gitu ya. Iya. Ya. Tapi kalau makmumnya hafiz Quran semua, ya, kemudian anak-anak muda semua, kuat-kuat semua, ya, jabanin yang panjang-panjang kalau kita hafal surah panjang. Kalau nggak hafal surah panjang pun juga kita tetap sunnah membaca Al-Quran yang suratnya panjang. Jadi nggak apa-apa. Di sholat sunnah kayak sholat sunnah taraweh, ya. Umpamanya nih, kalau sholat sunnah malam itu kita sunnah bacaannya yang panjang-panjang. Ingat, kalau makmumnya kuat. Tapi imamnya nggak hafal surat-surat panjang bagaimana? Nggak apa-apa sambil baca. Bacanya megang gini. Megang boleh. Sambil megang juga boleh. Umpamanya kita nih ngantongin Al-Quran ya. Syaratnya jangan kita siapin dulu Al-Qurannya di hadapan kita. Jangan mau lagi sholat gitu. Oh, Al-Qurannya mana? Ambil dulu sholat. Batal. Siapin. Atau kalau enggak ada alat khususnya kan sekarang ya yang stand itu. Yang ya kayak di masjid. Siapin dulu surat mana yang akan kita baca. Itu ya baru kemudian. Baca aja baca. Tapi kita bacanya nggak hanya 2 halaman, pengen lebih dari 2 halaman, nggak apa-apa, tinggal buka. Iya, nggak apa-apa. Ya ditoleransi atau nggak membatalkan sholat. Yang penting aktivitasnya aktivitas yang seputar saat kita membaca Al-Quran. Jangan ini mentang-mentang boleh gitu ya. Ini dulu pergi kemana dulu, nggak boleh. Hanya seputar sebatas kalau kita baca Al-Quran itu gitu ya, dengan mushaf itu apa sih? Ya melingkap atau membuka lembaran halaman boleh. Ya. Caranya boleh mau ditaruh di bawah, mau taruh di atas, atau mau dikantongin Al-Qur'annya, atau taruh di mana gitu yang terdekat dengan kita lagi sholat, kemudian kita ambil dan kemudian kita baca aja boleh. Ya. Tapi afdolnya kalian mampu menghafal. Ya. Nah, Abi ini bukan hafiz. Ya. Abi bukan hafiz karena dulu memang pesantren Abi, sekolah Abi nggak mengkhususkan untuk menghafal Al-Quran. Tapi Abi mau kalian semuanya minimal Abi tekankan. Ya sama Syauqi juga, Syauqi pengennya memperdalam kitab sama seperti Abi. Ya boleh silakan. Tapi minimal Abi wajibkan dia 3 juz. Minimal 3 juz. Juz 30, juz 29, juz 1. Harus hafal. Ya. Jadi boleh tuh baru kuasain ilmu-ilmu yang lain. Tapi hafal Al-Quran minimal 3 juz. Nah ya kalau kalian mah harus targetnya 30 juz. Ya amin ya rabbal alamin. Ya ini mah Abi lagi bilang khusus untuk Kak Syauqi ya yang memperdalam ilmu kitab. Ya nahwu, sorof, mantik, ma'ani, bayan, balaghah dan lain-lainnya. Gitu ya.
Nah, ya Al-Qur'annya tetap harus dihafal, Al-Qur'annya tetap bacanya harus bagus. Itu modal utama. Nah, yang lain Rio, Azam, ya Aini, Nanda, Rifki, kemudian Syifa, ya tentu sekali lagi ya maksimal harus bismillah minta sama Allah biar bisa hafal 30 juz insya Allah. Berikutnya baru berapa tadi? Amin. 4. 3. Baru 3. Tiga. Yang keempat, sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha. Tadi boleh itu. Ya, boleh nanya apa? Kan tadi tuh tahajud kan. Kita kan di tarawih itu udah witir. Nah kalau misalnya kita sholat tahajud lagi berarti witir lagi. Ya, bagaimana kalau kita sholat tahajud, witirnya sudah, ya witirnya nggak usah dikerjain kalau sudah dikerjain. Tapi kalau kita sholat tahajudnya ini sudah pasti setiap malam itu rutin, sebaiknya setelah taraweh jangan ikutan witir. Entar witirnya sebagai penutup sholat malam kita. Ya, sholat malam kita. Jadi umpamanya kita bangun malam gitu ya, setelah taraweh, ya udah berarti taraweh aja ikutnya, nanti witirnya ya terakhir kita ngerjain sendiri gitu. Tapi kalau bagi kita yang mustahil bangun mustahil tahajud, jangan coba-coba. Kamu kenapa Jam nggak witir? Mau tahajud. Udah dah gitu ya. Paling juga udah ngerek orang udah sahur aja sekarang udah mulai males-malesan ngikutin mazhab Abi pada ya. Nah, udah berarti kalau begitu witirnya langsung saja. Ya, setelah taraweh. Ya. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba bangun saya ternyata bisa tahajud, ya udah nggak usah ngerjain lagi. Jadi jangan double. Ya, kalau double salah. Ya, jadi kalau sudah witir, maka ya witirnya nggak usah dikerjain. Tapi kalau kita rutin pasti bangun malamnya setelah taraweh, sebaiknya witirnya dipending dulu nanti jadi terakhir atau penutup dari sholat sunnah malam. Paham ya? Baik, berikutnya sholat duha. Sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 12. Minimal 2 rakaat, maksimal 12. Ada ulama yang mengatakan unlimited, nggak terbatas. Mau berapa rakaat aja duha boleh katanya. Tapi yang jumhur, yang masyhur maksimalnya 12 rakaat. Yang sedengannya berapa rakaat? 8. Yang sedengannya 8. Bagaimana ngerjainnya? Tadi tuh yang Abi jelasin. 2 salam boleh, 4 salam boleh. Waktunya kapan? Nah, dari mulai, ini kita bicara jam aja lah biar gampang. Dari mulai jam 7, sebenarnya setengah 7 sudah bisa, tapi udah kita cari amannya soalnya geser kadang-kadang waktu istiwanya. Dari jam 7 sampai dengan jam setengah 12. Biasanya jam 11 ya, udah maksimalnya aja lah setengah 12. Takutnya ntar ya jam setengah 12 kita belum duha, terus jadi alasan, udah ketinggalan waktunya. Setengah 12 masih masuk waktu duha. Ya. Nah, jadi kalau jam 11 kita umpamanya belum duha, boleh duha, masih boleh duha, silakan. Apalagi hari Jumat. Menurut kebanyakan ulama, hari Jumat itu tuh ya boleh kalau kita sebelum sholat sunnah qabliyah Jumat mendirikan sholat sunnah duha. Ya, khusus hari Jumat tapi itu. Jadi kalaupun umpamanya jam 12 kurang 15 gitu ya kita mengerjakan duhanya di hari Jumat boleh. Ya, tapi kalau di hari lain ya maksimum jam 11 atau jam setengah 12. Afdolnya pagi itu berarti jam berapa? Dari mulai jam 7 sampai dengan jam 10 itu masih pagi. Kalau lewat jam 10 biasanya itu disebutnya udah siang ya. Iya, kesiangan. Jadi ya afdolnya jam 9, jam 10 ya. Tapi sekali lagi kalau umpamanya kita
lagi malas, ketiduran atau bagaimana, berarti boleh kita jam 11 mengerjakan sholat duha. Itu saja barangkali nanti bersambung ya untuk sholat-sholat sunnah ini ya yang kita jelaskan. Berikutnya kita kajian tajwid. Dicatat tuh. Tajwid. Udah alhamdulillah. Ya, ini kajian awal, kan ada 2 kajiannya. Ada kajian fikih, kajian tauhid. Kalau tajwid kita tiap hari biar kita paham. Al-Qur'annya diambil. Iya, yang itu tuh tanda-tanda berhenti tuh saya masih belum. Gitu ya ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ambil Al-Qur'an, Rio nggak bawa Quran ya? Pinjemin Al-Qur'an, Rio. Baik, pertemuan yang lalu kita sudah membahas hukum nun sukun, tanwan, tanwin. Ada berapa hukum? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, izhar hurufnya ada berapa? 6. Sebutkan. Alif, ha, ha, ain, ghain, ha. Alif, Ha, ha, ain, ha, ghain, ha. ain, ghain. Ya, bolehlah gimana aja nyebutin, yang penting ada 6. Kemudian yang kedua, Idgham bi gunnah. hurufnya ada berapa? 4. Ada 4, sebutkan. Ya, waw, mim, nun. Ya, ya nun mim waw boleh. Ya, yanmu atau apa? Manayawa boleh, manayawa. Yang ketiga, Idgham bila gunnah. juga bila guna ada berapa hurufnya? Sebutkan. Amra. Kemudian Ikhlas. ada berapa hurufnya? 1. Kemudian yang terakhir, ada berapa hurufnya? Sebutkan. Ta, sa, jim. Dal, dal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Lang ada. Udah cukup. Ya. Itu namanya ikhfa. Ikhfa. Cara bacanya mana yang didengungkan? 3. Sebutkan. Ikhfa, Ikhfa, idgham bi idgham gunnah. bi gunnah, iklab. Yang tidak didengungkan, Izhar. izhar dan Idgham bila gunnah. izhar harus dibaca. Jelas. Idgham bila gunnah tidak dengung. Udah biar gampang, tidak dengung. Ya, nah ini pelajaran yang lalu Rio ketinggalan. Padahal ini penting, ya. Baik, yang ketinggalan tinggal nanti menyusul nanya-nanya, nanti kalau kita akan bahas baru nanti ya Rio mengejar untuk ketertinggalan pelajarannya. Hari ini kita belajar tentang mim sukun. Apa? Mim Mim sukun. Gampang. Kalau tadi itu kan nun sukun. Ingat nih. Kalau kemarin kita nyarinya 4. Nun sukun, tanwan, tanwin, tanwun. Banyak nih. Sekarang mah lebih gampang. Nyarinya gampang. Cari mim sukun aja. Mim sukun. Mim yang berharokat sukun. Apabila kamu mengetahui mim yang berharokat sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28, maka memiliki 3 hukum. 1. Idgham mimi. Idgham mimi. Atau disebut juga idgham misli. Idgham mim. Idgham mim atau idgham mimi atau idgham misli atau idgham mutamasilain. Namanya ada 3. Yes. Nah, beda lagi mutajanisan. Ada 3 hukum. Beda lagi mutajanisan, beda dengan mutamasilain. Ya. Ada 3. Yang pertama idgham mimi atau idgham mim, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan mim. Apabila ada mim sukun bertemu dengan mim. Susah baik. Yang kedua ikhfa syafawi.
Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan ba. Awas, jangan ketukar-tukar nih. Kalau di hukum nun sukun, ba itu miliknya iklab. Nih, kalau di mim sukun, ba itu miliknya ikhfa syafawi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan ba. Yang ketiga, izhar syafawi. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Apabila ada mim sukun bertemu selain mim dan selain ba. Izhar syafawi apabila ada mim sukun bertemu selain. Nah, ini mah nggak mungkin disebutkan banyak. Ya, pokoknya mah gampang. Selain mim dan selain ba. Ya. Idgham mimi, mim sukun ketemu mim. Ya. Mim sukun selain mim dan ba disebutnya izhar syafawi. Idhar Cara bacanya 2 dengung, 1 jelas. Yang dengung itu idgham mimi dan ikhfa syafawi. Bacanya dengung, biar gampang aja udah bicaranya dengung aja. Dengung tuh berarti dilamain, ditahan. Kemudian yang 1 jelas. Apa? Idhar syafawi. Ketika ada mim sukun bertemu selain mim dan ba. Izhar syafawi. Gampang nih, untuk mim sukun kamu pokoknya ciri-cirinya atau nyiriinya adalah cari aja mim sukun. Kalau mim sukun, udah pasti tuh hukumnya ada salah satu di antara 3 itu. Kalau ketemu ba, ikhfa syafawi. Kalau ketemu mim, idgham mimi. Kalau ketemu selain 2-nya, idhar syafawi. Cara bacanya bagaimana? Izhar syafawi jelas, ikhfa dan idgham mimi dibaca dengung atau ditahan. Dah, sekarang praktek. Lihat Al-Qur'annya. Lihat Al-Qur'annya. Surah Al-Baqarah. Gak usah jauh-jauh. Lihat di halaman 5. Halaman 5. Ayat 33. Al-Baqarah ayat 33. Udah ketemu semua? Rio udah ketemu? Ya. Coba kita sama-sama bahas. Qala ya Adamu ambi hum. Nah, itu apa itu? Itu mim mati. Iya, apa sebutin hukumnya? Syafawi. Ikhfa syafawi. Dibacanya apa? Dengung. Dengung. Ambi hum. Dilamain. Ambi hum. Untuk pemula boleh, lama juga boleh. Nanti kalau kita sudah ahli memang nggak boleh lebih dari 2 harakat. Tapi untuk awal-awal harus jelas kita dengungnya. Ya, nih seringkali Abi dengar kalau pagi itu ya itu tuh ikhfa'nya masih nggak dijelasin. Kadang-kadang cepet-cepet, udah dilamain aja nggak apa-apa. Ambihum bi asma, nah, gitu ya. Lanjut, bi asmaihim. Anggap aja nggak ada wakaf. Oke, idhar. Idhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan fa. Selain mim dan ba, idhar. Jadi gampang. Banyak idhar ini, hati-hati. Cara bacanya bagaimana? Jelas. Jelas.
Berarti oleh karena jelas nggak boleh ditahan, nggak boleh didengungin. Bi asmaihim falamma, begitu. Nggak boleh bi asmaihim falamma. Nah, telat mikirnya jangan di situ. Kalaupun umpamanya nutur gitu, aduh, tapi kan lama bacanya. Nah, untuk itu dicepetin gitu, nanti mikirnya di tempat yang lain. Bi asma. Nah, mikirnya di situ tuh. Kalau ada mad, kalau ada bacaan panjang, baru kita mikir huruf setelahnya. Jadi cepet. Baca Al-Quran itu tuh harus cepet, cermat. Makanya LCTB, lancar, cepat, tepat, dan benar. Itu cara baca Al-Quran. Ya, lancar, cepat, tepat, dan benar. Nah, maka untuk bisa lancar, cepat, tepat, dan benar itu penting untuk murojaah. Tadarusnya jangan pas Ramadan saja. Ya. Sekali lagi, dari manapun juga ya nggak menjamin. Ya, pesantren apa juga kalau kitanya nggak membiasakan baca Al-Quran, ya silahkan. Sama seperti orang belajar bahasa. Bahasa itu harus dilatih. Bahasa itu harus dipraktekin. Begitupun juga belajar Al-Quran. Ya, kamu dulunya pinter, ya, tapi tiba-tiba kok sekarang kaku ya baca Al-Qurannya. Ya iya, orang nggak pernah baca Quran. Ya, kalau biasa kita baca Al-Quran, insya Allah. Begitupun juga yang terbata-bata nih sekarang. Tapi dengan terus rutin, insya Allah bisa. Insya Allah lancar. Yang penting sungguh manjada wajada. Lanjut. Falamma amba'ahum. Apa tuh? Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Dibaca dengung. Amba'ahum, ditahan. Gak boleh. Amba'ahum bi asma, salah. Amba'ahum bi asma, salah. Ya. Yang benar itu ditahan. Ya. Amba'ahum, dilamain. Ditahan itu dilamain. Lanjut. Asmaihim, apa tuh? Idhar syafawi. Dibacanya cepat dan jelas. Bi asmaihim qala. Enggak boleh bi asmaihim qa, salah. Ya, sekalipun lamanya itu kita enggak sengaja ngedengungin gitu karena mikir, maka mikirnya jangan di situ. Lanjut. Alam Idhar syafawi. Oke, lakum Idhar syafawi. a'lamu ghaibas samawati wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum. Idhar syafawi. Alhamdulillah. Ya. Gampang ya? Lebih gampang dibanding dengan hukum nun sukun, tanwan, tanwin, syauki. Itu satu, dites. Tes. Siap. Silakan buka Al-Qur'annya halaman 6. Ayat yang ke-39. Ada berapa hukum mim sukun? Ayat apa? Jangan itu deh, biar dilihat biar ini ya, biar yang belum belajarnya ikut belajar lagi. Halaman 42. Halaman 42. Halaman sorry salah. Maksudnya 41 ininya. Ayatnya 41. Wa aminu. Ya, wa aminu. Coba kamu hitung hukum nun mati, tanwan, tanwin, tanwun, dan hukum mim sukunnya ada berapa? Hukum nun mati, tanwan, tanwin, tanwun, dan mim sukun. Mim sukunnya ada berapa? Hukum nun sukun, fathah, tanwan, tanwin, tanwunnya ada berapa? Ya, ayat 41 Al-Baqarah. Tanwan, tanwin, tanwun dulu dicari. Oh, ya, ada 3. Ada berapa? 3. Yang teliti lagi. Oh, 4. Yang teliti lagi, kali aja lebih lagi. 1, 2. Yang lain diam. Giliran nanti. Bu, diam. 4. Benar ada 4. So, sebutin 4 tuh mana? Hukum bacaan apa? Ini Ikhfa. Sebab nun mati bertemu salah satu huruf. Ikhfa. Disebutin huruf apa di situ? Huruf za. Harus dibaca Dengung. dengung.
Apa coba praktekin bacanya. Wa aminu bima anzal. Ya, lanjut. Berikutnya. Musaddiqal lima. Hukum bacaan. Idgham bila gunnah. Sebab ada Sedang ada tanwan bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah. laguna. Harus dibaca Jelas tidak dengung. tidak dengung. Praktekin bacanya. Musaddiqal lima ma'akum. Ya, lanjut. Mana lagi? Samanang qalila. Samanang ada yang kelewat. Ada. Kafirin. Oh iya. Nah, ada yang kelewat. Itu tanwin. Kafirim. Nah, kafirim itu tuh asalnya kafirin. Ya, kemarin udah dijelasin. Itu pembacaan apa? Klab. Iklab sebab ada Sebab ada tanwin bertemu salah satu huruf iklab. apa? Ba. Ya, cuman satu, bukan salah satu, cuman satu. Dibacanya Dengung. dengung. Contoh praktekin. Kafirim bih. Nah, lanjut. Samanang. Bacaan apa? Bacaan ikfa. Praktekin. Samanang Ya, lanjut. qalilau. Bacaan apa? Ikfa. Idgham. Idgham apa? Bigunnah. Praktekin. Qalilau wa iya. Oke, jadi ada berapa? Ada 4. Ada iya 4 5. 5. Ada 5. 5. Sekarang mim sukunnya. Siapa? Ya kamu masih lah di ayat yang itu masih tetap sama. Oh, 1. Cuman satu. Iya. Nggak kurang nih. Enggak. Ya, mana? Ma'akum. Hukum bacaan apa tuh? Idhar syafawi. Praktekin. Ma'akum wala takum. Harus dibaca. Jelas. Lah, Syifa. Syifa, siap Syifa. Syifa lihat ayat yang ke-44. Hukum bacaan nun tanwan tanwinnya silakan, ada berapa? Ayat berapa, Bi? 4. Nun sukun tanwan tanwin tanwun dulu berurutan. Kemarin kan kita udah belajar. Bukan, nggak pakai lama, cuma dikit doang. Belajar cepat. Ada berapa? Nggak kurang, nggak lebih. Bener nih. Ya, sebutin mana aja. Mana? Bacaan apa? Coba pada sin harus dibaca. Praktekin. Lanjut, mana lagi? Hukum bacaan. Praktekin. Praktekin. Ya, lanjut, mana lagi? Hukum bacaan apa? Praktekin. Oke, sekarang mim sukunya cari, ada berapa? Langsung, guys. Ada berapa, Pak? 1, nggak kurang, nggak lebih. Benar. Ya, sok mana satu tuh? Bacaan apa itu? Bacaan lebih sedikit. Idhar syafawi harus dibaca. Sebab ada wow. Praktekin. Lanjut. Waang gitu. Oke, stop. Udah, cuman satu. Bener. Bener baik. Ada satu lagi itu, waangtum. Tat itu tat luna wa angtum. Nah, kan? Makanya yang teliti. Nah, waangtum, bacaan apa tuh? Idhar harus dibaca. Praktekin. Lanjut. Iya, udah.
Jadi harus dibaca jelas ya, nggak boleh di wa antum, nggak boleh begitu. Ini silahkan dilihat di ayat yang ke-48. Ada berapa hukum nun sukun tanwin tanwin tanwunnya? Ya berapa nih? Cepetan, jangan pakai lama. 8, sebutin. Mana? Ya, bacaan apa itu? Ini apa sih? Itu guna. Ya, lanjut. Mana lagi? Nafsun an Bacaan apa itu? izhar Ya, lanjut. Mana lagi? an naf Bacaan apa itu? apa? Itu guna. Praktekin. An naf Ya, lanjut. Mana lagi? siang Bacaan apa itu? ifa Harus dibaca. temu Lanjut. kai au Bacaan apa itu? itu guna. Ya, harus dibaca. Lengo Praktekin. kai au Lanjut. Mana lagi? siapa atu Kelewat. baru minha Bacaan. Bacaan. izhar Idhar harus dibaca. jelas Praktekin. minha Lanjut. Mana lagi? atu siapa atu Bacaan apa itu? guna. Harus dibaca. Dengo Praktekin. siapa atu Lanjut. minha Bacaan apa? izhar Terus mana lagi? adlu Bacaan apa? itu guna. Praktekin. Adlu wala Ya. Satu lagi. Ya. Bacaan. 10. ifa Bacaan. Harus dibaca. dengo Praktekin. yo soro Ya, jadi ada berapa? 10. 10. Lanjut. Mim sukunnya ada berapa di situ? Mim sukun. Oh ini. Satu. Mana? wala hum Ya, bacaan apa? izhar syafawi Praktekin. wala hum Ya, bagus. Jangan didengungkan ya. Yo, Nanda. 49. Dilihat dan dicari. Ada berapa hukum nun sukunnya? Bener 2. ada 3 3, bener, nggak kurang. Nambah lagi nggak? Ini dulu. Yang enggak lain. Ya, 3. Sebutkan 1. yang satu min alif Bacaan apa itu? izhar Harus dibaca. jelas Praktekin. min alif Ya, berikutnya. bala Mana? bala Bala. Ya, bacaan apa itu? Harus dibaca. Idgham apa? Bigunnah. Yang jelas suaranya. Jangan idgham harus dibaca. Baca praktek. Ya, berikutnya mir. Ya, bacaan. Praktekin. Mir rabbikum. Ya, sekarang cari hukum mim sukunnya ada berapa? Udah.
Makanya hebat. Kurang nggak? Kurang. Lebih. Teliti. Waspada setiap mim sukun, curigai dia mim sukun apa bukan. Jadi begitu carinya biar nggak kelewat. Ayat berapa sih? 49. Masih yang tadi. 5. Oh. Yang pertama Bacainakum bacaan apa? baca Iva. belum bacaan itu harus apa? Gue Mimi. Dilihat di situ mim sukun bertemu dengan bertemu dengan apa Nanda itu? Dengan mim. Mim itu hurufnya idgham mimi, berarti itu hukum bacaan Gue Mimi. idgham mimi. Dibacanya dengung, praktekin. Bacainakum Nah, lanjut, mana lagi? abnaakum Lewat. Itu. Su. Munakum. Maunakum su. Ya sumunakum. Nah, itu mim sukun bertemu hukum bacaan biar syafabi harus dibaca. Jelas. Wah, pikirannya kemana ini? Nggak usah ke dapur. Harus pikirannya. dibaca. Ini aja biarin. Jelas, praktekin. Bau ikan Mi. Ya sumunakum su. Ayo, mim sukunya harus jelas terdengar. Praktekin. yasumunakum su Ya, lanjut. Mana lagi? abnaakum Bacaan apa? bacaan ilah jawabi Harus jelas praktekin. abnaakum lais Oke, lanjut. nisaakum Hukum bacaan apa? ilah jawabi Harus dibaca. jelas Praktekin. nisaakum lafi Oke, lanjut. dalikum Dalikum. Oh iya ingat dengar. Ya, dalikum bacaan apa? dalikum bacaan ifasyafam Ikhfa harus dibaca. demu Ya, praktekin. wafi dalikum bala Lanjut. Mana lagi? fabrikum alim Bacaan apa? ilah syafawi Harus dibaca. jelas Praktekin. fabrikum alim Nah, ada berapa jadinya? 6. 6 ya. Biasa aja dong. Berikutnya. Aduh. Yo, Bu Neneng. Lanjut ya. Ini ayat ini. Ayatnya ayat Yang milisnya. Ya, sampai mah ya Ibu udah ngitung, ayatnya 51 aja. 51 ini. Hukum non matinya ada berapa? Tanban tanwin tanwunnya. Tiga itunya. Apa namanya? Hukum non Yang matinya. hukum, iya. Mana saja? Lailatau Bacaan apa? Ikhfa. Berikutnya. Kemudian mim ba'di Bacaan apa? iklab. Berikutnya. Wa altum Bacaan apa? ikhfa. Ya. Berikutnya mim sukunnya ada berapa? 1 2 Ada 2. Banyak amat mana? Ini 2 enak aja. 1. Sebentar. Nih. Ini udah sukun. Udah sukun azam dia mah. Hiji. 1 ya. Ma'altum do. Iya, bacaan. Idhar Iya, syafali. terus. Azam. Ayat 52-nya ada hukum nun sukun tanwan tanwin tanwunnya ada berapa? Tuh, Kurang enggak? belum ada yang dua Kurang enggak? enggak Kurang. enggak Ada. Mana? angkum Bacaan apa? ikfa Praktekin. angkum Lanjut, mana lagi? mana tadi
Mim ba'di. Bacaan apa? Iklab. Praktekin. Mim ba'di. Berikutnya hukum mim sukunnya ada berapa? 2. Mana aja? Kum. Mim. Bacaan? Idgham mimi. Praktekin. Iya. Oh, Itu kan mimi betul. mana itu ibu? Angkum. Kum min. Ditahan dong bacanya. Angkum. Aduh. Kum min. Oke, berikutnya. La'allakum. Bacaan apa? Ikfa syafawi. Izhar. Izhar syafawi. Harus dibaca. Baca jelas. Praktekin. La'allakum Ya, tashkurun. oke. Gus. Berikutnya Lintang. Ayat yang ke-54. Ada berapa hukum non sukun, tanwan, tanwin, tanbunnya? Mana bu? Sedikit. Panjang ayatnya doang. Hukumnya. Ada berapa lang? Kurang enggak? Jadi nambah. 4. Ya, sebutin. Yang pertama, ang. Bacaan apa itu? Harus dibaca. Praktekin. Lanjut. Anfusakum. Ya, Mana dibaca. Praktekin. Berikutnya, bacaan apa? Iya. Baca apa? Dibaca dengung. Iya dengung. Ye. Tidak Jelas. Ya, tidak dengung. Baca. khairul lakum. Ya, berikutnya. Yang udah dulu dong. Yang enggak yang lewat. Berikutnya. Enggak. Bacaan apa? Idgham ikhwa Ikhfa. Dibaca. dengung. Praktekin. Enggak. Berikutnya. Udah. Berikutnya. masih ada? Masih ada. Mana? Oh Enggak iya. ada. Ada. Nih. Ya. Nggak pada teliti itu harusnya tawwabur rahim. Itu harusnya tawwabun rahimun. Tapi karena ini tulisannya nggak ada tanbunnya, ya nggak apa-apa lah. Tawwabur itu aslinya tawwabun rahimu. Tawwabur rahim. Oke, Bapak. Bagus. Ayo. Rio. Sukun. Min sukun belum. Oh iya, mim sukun. Nah, sekarang mim sukunnya. Banyak. Iki berapa mensyukur? Kenapa sih? Kurang nggak? 10 banyak ah. Ya Rezak, sebutin satu-satu dulu. Mana aja yang pertama? Yang pertama innakum. Innakum, bacaan apa? Izhar safawi. Harus dibaca. Jelas. Praktekin. Innakum dolam tum. Dolam. Dolam Berikutnya. dolam tum. Oke, hukum bacaan. Izhar safawi. Tadi idhar syafawi, sekarang idhar syafawi. Dibaca jelas juga. Praktekin. Dolam tum. Dari innakum coba praktekin. Innakum dolam tum. Ya. Terus Tum. bacaan. Izhar safawi. Nah, tiga-tiganya idhar syafawi itu praktekin dari awal innakum. Innakum dolam tum anfusakum. Dibaca guna. Ya, berikutnya. Anfusakum. Ya, bacaan apa? Ikhfa safawi. Ya, harus dibaca. Dengung.
Ya, praktekin. Anfusakum Ya, berikutnya. Hukum bacaan Izhar safawi. harus dibaca, Jelas. praktekin. Bari'ikum. Lanjutin. Bari'ikum fak dulu. Lanjut, mana lagi? Anfusakum. Bacaan apa? Izhar safawi. Harus Jelas. praktekin. Anfusakum dalikum. Ya, berikutnya. Dalikum. Bacaan apa? Izhar safawi. Harus dibaca, praktekin. Dalikum khairul lakum. Berikutnya. Khairul lakum. Bacaan apa? Izhar safawi. Harus dibaca, praktekin. Khairul lakum. Ain. Ya, berikutnya. Bari'ikum. Bacaan apa? Izhar safawi. Harus dibaca, Jelas. praktekin. Bari'ikum fata Lanjut. alaikum. Bacaan apa? Izhar safawi. Harus dibaca, Jelas. praktekin. Alaikum innahu. Ya, mana lagi? Udah. Ada berapa jadi? 9. 10. Ya, harus cermat. Rio. Siap yo. Ayat 55 yo. Hukum nun sukun tanwan tanwin tanwun. Ada berapa yo? Cari yang nun sukunnya. Cari yang tanwannya, cari yang tanwin atau tanwunnya. Kalau nggak ada ya berarti bilang aja nggak ada. Gak ada kayaknya. Ya cepet ya yo. Ada berapa yo hukum nun sukun tanwan tanwin tanwunnya? 1. Enak bener. Ada 1. Coba mana ya? Udah nih. Iya, 1 doang. Gak banyak-banyak kan. Mana yuk? Kamu cari yang nun ya harokatnya sukun atau yang gak ada harokatnya, atau yang ada tanwan tanwin tanwun. Cari itunya dulu baru kamu tentukan hukumnya. Cari dulu, dihitung ada berapa. Ada berapa semua? 4. Ada 4. Sebutin yo yang pertama. Ya, sebutin semuanya. Bantu Rio semua. Lanu. Lihat, perhatikan yo. Di situ lanu mina ada nun sukun bertemu dengan nun ini hurufnya siapa? Idgham bi gunna. Di gunna. Harus dibaca. Dengung. Praktekin. Lan. Ya, dijelas apa didengungin. Berikutnya mana lagi? Jahratan. Jahrotang. Hukum bacaan apa? Ikhfa. Sebab ada tanwan dia bertemu dengan huruf ikhfa atau huruf fa. Praktekin. Jahrotang. Berikutnya. Wa'an. Ya, hukum bacaan Ikhfa. harus dibaca. Praktekin. Wa'antum. Berikutnya. Tanzuru. Ada apa? Ada nun mati bertemu huruf zo. Zo harus dibaca. Ikhfa. Dengung. Ngomong. Praktekin. Tanzurun. Yo, paham yo. Paham. Ya. Ini salah ayat, Bi. Salah ayat. Ini malah semua Mbak. Inna lillahi Ba'in. 55. Ya, sekarang mim sukun cari. Mim sukunnya. Yang ayat 55. Wa id qultum. Dua, Bi. Ada 2. Kurang enggak? Enggak, Bi. Enggak. 1 mana? Wa id qultum. Bacaan apa itu? Wa id syafawi. Hidar sawi harus dibaca. Nah, jelas. Praktekin. Wa id qultum ya Musa. Nah, bagus. Berikutnya. Wa antum. Antum. Iya, bacaan apa? Ya apa tuh? Masih Iza Syafawi. Harus dibaca. Jelas. Praktekin. Antum tangguru. Ya, harus jelas. Antum tang. Antum tangguru. Ya, ada lagi? Enggak ada ya? Oh. Cari yang enak, Kak. Udahlah.
Sadaqallahul Jadi adzim. sadaqallah. Mari kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.